Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, kelas 10, jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan 3 dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Sesuai namanya, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun di setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan juga rekening utang, dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, dan juga agar setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, dapat menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Akun-akun yang perlu disesuaikan diantaranya adalah yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadi dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian harinya. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dicatat sebagai harta dan juga sebagai beban. Contoh transaksi beban dibayar di muka seperti pada tanggal 1 Agustus 2018, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah, lalu tutup buku yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember 2018. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Berarti sewa kantor yang telah menjadi beban adalah selama 5 bulan terhitung dari 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 dengan metode perhitungan 5 dibagi 12 dikali 12 juta rupiah, jumlahnya 5 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Dan jika transaksi dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Berarti sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah selama 7 bulan terhitung dari 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan metode perhitungan 7 bagi 12 dikali 12 juta rupiah sama dengan 7 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Akun yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian harinya. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai hutang atau kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Contoh transaksi pendapatan diterima di muka adalah pada tanggal 1 Agustus 2018 diterima sewa toko untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Berarti sewa yang telah menjadi pendapatan adalah selama 5 bulan terhitung dari 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 dengan metode perhitungannya adalah 5 dibagi 12 dikali 12 juta rupiah sama dengan 2.500.000. Maka ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Sedangkan jika dicatat sebagai pendapatan, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Berarti sewa yang belum menjadi pendapatan adalah selama 7 bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan metode perhitungannya adalah 7 dibagi 24 dikali 12 juta rupiah sama dengan 7 juta rupiah. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 ada sebagai berikut.
Akun yang ketiga adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah seharusnya menjadi hak kita yang dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Contoh pencatatan transaksi piutang pendapatan adalah seperti pada tanggal 1 November 2018, perusahaan menyewakan gedung kepada karyawan selama 6 bulan dengan pembayaran di belakang sebesar 12 juta rupiah. Maka misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan sewa untuk bulan Desember 2018 dihitung dengan 2 dibagi 6 dikali 12 juta rupiah dengan 4 juta rupiah yang akan diterima pada tanggal 1 Mei 2019 dan harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi 2018. Maka dari itu, ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat adalah akun utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban kita yang dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Contoh pencatatan transaksi utang beban adalah seperti gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Yang kelima adalah akun penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur dengan sejalannya perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah seperti peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap atau debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap atau kredit yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Contoh pencatatan transaksi penyusutan aktiva tetap adalah seperti peralatan disusutkan sebesar Rp200.000. Maka ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah akun pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Contoh pencatatan transaksi pemakaian perlengkapan adalah seperti dalam neraca saldo, akun perlengkapan salon didebit sebesar Rp15 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2018, perlengkapan yang masih ada sebesar Rp8 juta. Jadi perlengkapan yang terpakai dihitung dengan Rp15 juta dikurang Rp8 juta sama dengan Rp7 juta yang sudah terpakai. Ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.